Bayangkan, di tengah terik panas yang menyengat penuh di jalanan, seorang tukang parkir sederhana berdiri tegak di pelataran minimarket. Keringat menetes di wajahnya, namun senyum ramah tetap ia berikan pada setiap pelanggan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, keluar seorang wanita cantik berpenampilan elegan. Wanita yang pernah ia cintai, yang dulu sempat menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kini, ia berdiri di samping suami barunya yang gagah berseragam polisi, tersenyum sinis sambil memandang rendah. Di depan banyak orang, tukang parkir itu dihina habis-habisan, ditertawakan, dan dianggap hidupnya semakin melarat. Namun yang tidak mereka tahu, di balik semua ini, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membalikkan keadaan, membuat mereka menyesal dan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang balas dendam yang lahir dari kesabaran, tentang rahasia yang disimpan rapi hingga waktu yang tepat, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya menelanjangi kebohongan yang selama ini diagung-agungkan. Langit siang itu kelabu, mendung menggantung rendah di atas pelataran parkir minimarket Alfamart di pinggir kota. Tommy berdiri di antara deretan motor, mengenakan rompi oranye yang warnanya mulai pudar. Peluh bercampur debu menempel di wajahnya. Kaos dekil yang ia pakai sudah basah oleh keringat. Tangan kasarnya sibuk mengatur kendaraan yang keluar masuk, sambil sesekali melempar senyum pada pelanggan meski hatinya lelah. Hidupnya sederhana, jauh dari kata mewah. Sejak setahun terakhir, ia mengandalkan pekerjaan ini untuk bertahan. Tak ada yang tahu, di balik tubuh yang mulai kurus dan pakaian yang lusuh itu, ada masa lalu yang pernah berlimpah kemewahan. Tapi semua itu telah ia kubur dalam-dalam, memilih menjalani hari sebagai orang biasa. Suara deru mesin mobil mewah memecah suasana. Sebuah sedan hitam mengilap melaju pelan ke arah parkiran. Tommy refleks melangkah ke depan, siap memberi arahan. Tapi langkahnya terhenti ketika pintu mobil terbuka. Dari dalam keluar seorang wanita dengan blazer krem dan senyum penuh percaya diri. Wajah itu, wajah yang dulu ia pandang setiap pagi. Anita, mantan istrinya. Ia turun sambil menggandeng seorang pria berperawakan tegap mengenakan seragam polisi. Tangannya melingkar manja di lengan pria itu, dan di bibirnya mengembang senyum yang Tommy kenal betul. Senyum yang dulu membuatnya jatuh hati, kini terasa seperti pisau. Anita menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil. "Astaga, Tommy," ucapnya lantang, cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitar. "Syukurlah aku sudah cerai sama kamu. Lihat hidupmu sekarang, jadi tukang parkir. Melarat sekali." Pria di sampingnya ikut tertawa lebar. "Sayang, kalau dulu kamu masih sama dia, mungkin kamu juga ikut panas-panasan di sini," katanya sambil merapikan kerah seragamnya. Beberapa pelanggan yang lewat melirik, sebagian berbisik-bisik. Tommy menunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Dadanya sesak, tapi ia tak mengucap sepatah kata pun. Biarlah, pikirnya, mereka tak perlu tahu siapa dia sebenarnya. Anita menarik tangan suaminya dan berjalan masuk ke dalam minimarket, masih dengan tawa yang menggema. Tommy berdiri mematung, jemari tangannya menggenggam erat pegangan rompi, mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan perasaan. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tanah dan menghapus jejak langkah mereka. Tapi kata-kata Anita barusan menancap dalam di hatinya. Di kejauhan, Tommy melihat sedan hitam itu terparkir dengan gagah. Ia menarik napas panjang. Satu hal yang Anita tak pernah tahu, atau mungkin tak pernah mau tahu, adalah bahwa ia tidak kehilangan segalanya. Sebaliknya, ia hanya menyembunyikannya. Dan suatu hari, kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Hari itu, Tommy kembali bekerja seperti biasa. Tapi di matanya, hujan yang turun terasa lebih berat. Ia tahu, hujan ini bukan sekadar air dari langit, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, suasana parkiran Alfamart masih sama. Ramai kendaraan yang keluar masuk,
Suara klakson bersahut-sahutan, dan aroma aspal panas bercampur debu memenuhi udara. Tommy berdiri di tepi jalur masuk, menyambut pelanggan dengan senyum tipis yang sudah terlatih, meski hatinya masih menyisakan perih dari kejadian kemarin. Sejak pertemuan itu, bayangan Anita terus menghantui pikirannya. Wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, yang dulu ia percaya akan tetap berada di sisinya meski badai menerpa. Tapi nyatanya, hanya 6 bulan setelah ia berpura-pura bangkrut, Anita memilih meninggalkannya. Ia pergi tanpa menoleh, membawa semua barang berharga, bahkan meninggalkan luka yang sulit sembuh. Siang itu, Tommy sedang mengatur sebuah motor yang hendak keluar, ketika ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara tawa yang kemarin menusuk telinganya. Ia menoleh, dan benar saja, Anita dan suami barunya, pria yang mengaku polisi itu, sedang berjalan menuju mobil mereka. Pras, sang suami, melirik Tommy dengan tatapan merendahkan. Parkirin mobil kita yang benar ya, biar nggak lecet, katanya, menyerahkan kunci mobil dengan gaya angkuh, seolah Tommy adalah bawahannya. Anita menambahkan dengan senyum tipis. Kalau kamu kerja rajin, mungkin aku kasih tip. Lumayan kan buat beli baju baru. Tawa kecilnya terdengar seperti ejekan yang disengaja. Tommy menerima kunci itu tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, amarah berkecamuk, tapi ia memilih diam. Karena ia tahu, waktunya akan datang. Ia tak perlu membalas dengan kata-kata, cukup menunggu kebenaran mengungkap segalanya. Beberapa pelanggan yang mengenal Tommy hanya bisa saling pandang. Mereka heran, mengapa pria setenang itu bisa menerima perlakuan seperti ini tanpa melawan? Mereka tak tahu, Tommy punya rahasia besar yang belum saatnya dibuka. Malam harinya, di sebuah kamar sederhana yang disewanya, Tommy duduk di tepi ranjang. Lampu redup menerangi wajahnya yang penuh pikiran. Ia membuka ponsel, membaca pesan singkat dari ayahnya. Sabar, Mi. Biarkan dia menunjukkan siapa dirinya. Semua akan terbalik pada waktunya. Tommy tersenyum tipis. Pesan itu seperti menguatkannya untuk terus menahan diri. Ia teringat saat ayahnya, seorang pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah, memintanya hidup sederhana demi menguji Anita. Dan sekarang, semua berjalan persis seperti yang mereka perkirakan. Di luar sana, hujan kembali turun, membasahi jalanan. Tommy menatap keluar jendela, membiarkan dingin malam menyusup ke tubuhnya. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Tapi saat badai itu tiba, semua topeng akan jatuh, dan kebenaran akan menyapu bersih kebohongan yang selama ini dibiarkan tumbuh. Pagi merayap pelan di pelataran Alfamart, menyisakan genangan kecil sisa hujan semalam. Tommy datang lebih awal dari biasanya, menyapu pasir halus yang tertiup ke jalur masuk, lalu menegakkan papan kecil bertuliskan parkir. Napasnya teratur, matanya fokus, tapi batinnya masih menyimpan luka yang ia simpan rapat. Seorang pedagang gorengan mendorong gerobak melintasi parkiran. Namanya Pak Cipto, lelaki paruh baya yang selalu menyapa dengan senyum hangat. Pagi Mi, ucapnya, menurunkan tungku dan loyang. Semoga dagangan laris, semoga hatimu juga kuat. Tommy mengangguk, menepuk bahu Pak Cipto, lalu membantu menata gerobak agar tidak mengganggu jalur kendaraan. Di sisi lain parkiran, Ibu Rina yang berjualan minuman dingin membuka kotak es dengan suara berderak. Mereka semua mengenal Tommy sebagai orang yang tak banyak bicara, namun selalu sigap jika ada masalah kecil, seperti kendaraan menghalangi atau anak kecil hampir terserempet. Menjelang siang, sedan hitam itu kembali muncul. Kilap catnya memantulkan matahari yang mulai terik. Pintu depan terbuka, Pras turun dengan seragam abu-abu rapi, emblem menempel rapi di dada. Senyum lebar yang lebih mirip seringai. Anita menyusul, gaun kremnya jatuh anggun, bibirnya tersungging. Mi, pastikan tidak ada motor parkir terlalu dekat, kata Pras sambil menunjuk garis putih. Nada suaranya memerintah. Mobil kami tidak boleh lecet. Baik, jawab Tommy pelan. Anita menyapu pandangannya ke arah pedagang kaki lima.
Panas sekali ya, katanya pada Pras. Aku heran, kenapa pihak keamanan membiarkan gerobak seperti itu dekat toko? Tidak rapi, tidak sedap dipandang. Pras menoleh ke Pak Cipto. Bapak sudah dapat izin kan untuk berdagang di sini? Tanyanya dengan nada yang terdengar ramah namun menekan. Kalau belum, nanti ada biaya kebersihan, biaya keamanan, sedikit untuk pengelolaan, begitu. Pak Cipto menelan ludah, memegang gerobaknya. Saya hanya jualan sebentar, Pak, ujarnya lirih. Tidak ganggu siapa-siapa. Pras tersenyum, lalu menepuk-nepuk saku seragamnya. Bunyi logam bergemerincing. Jangan khawatir, katanya, asal ikut aturan. Ia mengerling ke Tommy, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Tommy menatap singkat, lalu mengalihkan pandangan. Ia melihat jari Pras menggeser sesuatu ke arah Pak Cipto. Selembar kertas kecil dengan angka yang ditulis tergesa. Pak Cipto pucat seketika. Tommy menghela napas, menahan dorongan untuk bertanya. Siang merangkak, keramaian menebal. Di sela riuh itu, Tommy mendengar bisik yang cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, para pedagang menyebut ada kelompok yang belakangan menagih uang lapak. Katanya demi keamanan. Mereka datang tidak selalu berseragam. Kadang memakai jaket ormas, kadang berpenampilan seperti petugas. Menjelang sore, seorang anak laki-laki berlari ke arah Tommy. Namanya Rama, putra Ibu Rina. Bang Mi, ibu dipalak, katanya terbata. Orangnya pakai seragam seperti itu. Rama menunjuk ke arah Pras yang sedang bercanda dengan Anita di depan pintu. Darah Tommy terasa memanas. Ia berjalan cepat menghampiri Ibu Rina. Dua laki-laki berdiri di sana. Salah satunya menyampirkan rompi ormas, satunya menenteng buku catatan lusuh. Biaya keamanan bulan ini, ujar laki-laki berompi. Kalau tidak, besok gerobak jangan buka. Izin tempat sudah saya bayar ke pengelola, sahut Ibu Rina. Suaranya bergetar. Beda urusan, lelaki itu menepuk buku. Ini untuk keamanan jalan. Tommy berdiri di antara mereka. Bu Rina sudah beli tempatnya. Jalur kendaraan aman, tidak ganggu keluar masuk. Ucapnya tenang. Kalau ada keberatan, silakan bicara dengan pengelola. Lelaki berompi mendengus. Kamu cuma tukang parkir, katanya mendekat. Jangan ikut campur. Hening sejenak. Mata orang-orang menoleh. Anita memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan puas, seolah menunggu Tommy mundur. Pras merapikan kerah seragamnya, tidak bergerak, hanya tersenyum tipis. Tommy menatap lurus. Suaranya tetap rendah. Di area ini, keselamatan dan ketertiban jadi tanggung jawab saya. Kalau ada masalah, kita bicara baik-baik di dalam. Ada petugas toko yang bisa jadi saksi. Lelaki berompi mendengus, melirik ke arah Pras, lalu menurunkan nada. Lain kali jangan banyak gaya, gumamnya. Mereka mundur pelan, seperti menandai bahwa urusan belum selesai. Ibu Rina mengembuskan napas panjang. Terima kasih, Mi, katanya lirih. Kalau mereka datang lagi, aku tidak tahu harus bagaimana. Tommy mengangguk. Selama aku di sini, tidak ada yang semena-mena, jawabnya. Walau hatinya tahu batasnya sampai di mana. Senja meredup perlahan, meninggalkan kilau oranye di pinggir langit. Anita dan Pras keluar dari toko dengan kantong belanja. Lihat, bisik Anita sambil menatap Tommy. Semesta seperti menaruhmu di tempat yang pas. Menjadi penonton. Pras tertawa kecil. Jangan terlalu dipikirkan, katanya pada Anita. Orang seperti itu akan lelah dengar sendiri. Mereka masuk mobil dan melaju pergi. Tommy memandangi lampu belakang sedan itu yang memerah sebelum lena di tikungan. Ada sesuatu pada tawa Pras yang terasa palsu. Ada sesuatu pada cara ia memandang pedagang yang membuat dada Tommy mengeras. Malam tiba. Setelah pekerjaan usai, Tommy menyusuri jalanan menuju kosnya. Di perempatan, ia melihat kerumunan kecil di pasar malam. Lampu-lampu gantung berkelip, musik dangdut dari pengeras suara terdengar serak. Di sudut yang agak gelap, 3 laki-laki mengelilingi penjual mainan.
Satu di antaranya mengenakan seragam abu-abu mirip yang dipakai Pras. Tangan lelaki itu menepuk pundak si pedagang, lalu bergerak ke arah laci uang. Tommy berhenti di balik tenda. Dari celah kain, ia melihat gerakan tangan, melihat buku catatan lusuh, melihat selembar karcis yang sama seperti yang tadi siang dipegang Pak Cipto. Saat lelaki berseragam menoleh, cahaya lampu menimpa wajahnya. Tommy menahan napas. Wajah itu tidak asing. Cara tersenyumnya, garis rahang, semuanya mengarah pada satu nama. Pras. Tommy menundukkan kepala, memasukkan ponsel ke mode senyap, lalu merekam dari sela tenda. Tidak banyak gerak, hanya beberapa detik. Cukup untuk menunjukkan wajah, buku catatan, dan uang yang berpindah tangan. Ia tidak bergerak gegabah. Ia tahu langkah tergesa hanya akan merusak semuanya. Setelah para laki-laki itu pergi, Tommy memotong gang kecil menuju kos. Di tengah jalan, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang namanya tidak ia simpan, namun ia hafal di luar kepala. Laporan masyarakat makin banyak. Kalau kamu lihat pola, kirim titik lokasi dan waktu. Jangan konfrontasi, jangan sendirian. Tommy menatap pesan itu lama. Ia mengetik pelan, jari-jarinya mantap. Malam ini, pasar malam dekat jembatan kecil, pukul 21.12. Ada buku catatan, ada karcis, ada seragam. Balasan datang cepat. Terima kasih, tetap hati-hati. Kami bergerak saat pola lengkap. Tommy mematikan layar, menyandarkan punggung ke dinding gang yang dingin. Di kepalanya, potongan masa lalu berkelebat. Malam ketika ayahnya berkata agar ia hidup sederhana. Hari ketika Anita memilih pergi. Wajah Pras yang selalu tersenyum merendahkan. Semua serpihan itu kini bergerak menuju satu titik. Titik yang akan meledak pada waktunya. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah. Tommy berjalan lagi, langkahnya mantap, matanya tajam. Ia tahu, bisik yang menodai seragam itu akan menjadi suara keras yang tak bisa dibungkam. Dan ketika suara itu pecah, semua topeng akan jatuh, satu persatu. Ia membuka pintu kamar, menyalakan lampu, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Di layar, rekaman pendek malam ini terdiam, menunggu saatnya berbicara. Tommy menarik napas panjang, menutup mata sebentar, lalu berjanji pada dirinya sendiri. Besok ia akan lebih waspada, lebih tenang, lebih tajam. Karena badai sudah berputar di tepi kota, tinggal menunggu angin pertama menerjang halaman Alfamart tempat ia berdiri setiap hari. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi parkiran Alfamart sudah ramai. Tommy berdiri di pintu masuk, matanya menyapu setiap sudut. Ia tak lagi sekadar mengatur kendaraan, tetapi juga mengamati pola. Siapa yang datang, siapa yang berbicara, siapa yang terlihat akrab dengan Pras. Pak Cipto datang lebih pagi, mendorong gerobak dengan napas terengah. Mi, semalam mereka datang ke rumah. Ucapnya pelan sambil menurunkan kompor. Ngancam kalau bulan depan saya nggak setor, dagangan bakal diusir. Tommy mengerutkan kening. Ada yang lihat? Tanyanya sambil pura-pura merapikan motor. Anak saya, jawab Pak Cipto. Katanya salah satunya mirip sama yang kemarin ngobrol sama Pak Pras di parkiran. Sebelum Tommy sempat menjawab, sebuah motor besar berhenti di pinggir jalan. Dua pria berjaket ormas turun, berbicara singkat dengan seseorang di dalam mobil hitam yang terparkir di seberang. Kaca mobil terbuka sedikit, cukup bagi Tommy untuk melihat siluet kepala yang menoleh ke arahnya. Pras. Tatapan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat perut Tommy mengeras. Pras tersenyum tipis, lalu kaca mobil kembali naik. Motor besar itu melaju ke arah pasar di ujung jalan, meninggalkan aroma knalpot yang menusuk. Siang menjelang, panas memantul dari aspal. Anita datang lagi, kali ini sendirian. Blazer putihnya kontras dengan lipstik merah yang tegas. Ia berjalan pelan, tumit sepatunya mengetuk lantai parkir. Masih di sini saja? Suaranya ringan, tapi mengandung racun. Aku nggak bisa bayangin.
Dulu aku pernah tidur di kamar yang sama-sama kamu. Dan sekarang lihatlah dirimu. Bahkan baju yang kamu pakai mungkin nggak diganti dari kemarin. Tommy hanya menatap sebentar, lalu kembali mengatur parkir. Aku senang kamu bahagia, ucapnya datar. Anita tertawa kecil. Bahagia? Tentu saja. Pras memperlakukan aku seperti ratu. Nggak kayak kamu, yang cuma bisa janji manis tapi kenyataannya nol besar. Tommy membiarkan kata-kata itu lewat. Ia tahu, semakin ia diam, semakin Anita merasa menang. Tapi diamnya bukan tanda kalah. Diamnya adalah ruang untuk menunggu kebenaran muncul sendiri. Sore itu, ketika matahari mulai condong, Tommy berpura-pura ke toilet belakang toko. Dari sana, ia bisa melihat sisi luar parkiran yang jarang terjamah kamera CCTV. Dua laki-laki yang tadi pagi naik motor besar terlihat berbicara dengan seorang pemuda kurus dan menyerahkan setumpuk karcis parkir. Pemuda itu menghitung uang receh dari kotak kecil, lalu menyelipkannya ke dalam amplop. Tommy menyalakan kamera ponselnya secara diam-diam. Ia merekam dari balik pintu yang setengah terbuka, memastikan wajah, gerakan tangan, dan karcis terlihat jelas. Saat mereka bubar, ia cepat-cepat mematikan ponsel dan kembali ke pos parkir seolah tak terjadi apa-apa. Menjelang malam, sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang sama seperti kemarin. Data bagus, mulai terlihat pola. Mereka ambil setoran pagi dan sore, jalur tetap. Target utama masih kami pantau. Tommy membalas singkat. Pras ada di titik pagi. Terlihat koordinasi. Balasan datang cepat. Terus amati, jangan kontak langsung. Kita tunggu momen. Tommy menatap layar ponsel yang redup. Di telinganya, suara tawa Anita dari siang tadi masih terngiang, bercampur dengan senyum tipis Pras dari balik kaca mobil. Keduanya seperti yakin bahwa ia tak akan pernah bisa membalas. Ia meraih segelas air, meneguk pelan. Dalam hatinya, ia berjanji. Semua jejak ini akan ia susun menjadi jalan yang membawa mereka tepat ke tempat yang seharusnya, di balik jeruji. Dan saat hari itu tiba, tidak akan ada lagi yang bisa tertawa di atas kehancuran orang lain. Di luar, hujan mulai turun tipis, membentuk pola bintik di aspal. Tommy memandanginya lama, menyadari bahwa setiap tetes hujan adalah bagian dari arus besar, yang sebentar lagi akan menyapu semua kebohongan ke permukaan. Matahari pagi merangkak pelan di antara atap toko dan kabel listrik yang semrawut. Udara masih lembab sisa hujan semalam, meninggalkan aroma tanah basah yang samar. Tommy berdiri di tepi parkiran Alfamart. Rompi oranyenya sedikit basah di bagian bawah karena embun yang menempel di kursi motor. Pandangannya tidak hanya tertuju pada kendaraan, tapi juga pada setiap orang yang keluar masuk area. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai mengenali pola. Motor-motor besar dengan stiker ormas sering datang sebelum siang, berhenti sebentar, lalu menghilang menuju pasar atau jalur gang di belakang ruko. Selalu ada satu atau dua wajah yang sama. Dan kadang, kalau beruntung, ia melihat Pras di jarak aman, duduk di mobil hitamnya sambil berbicara lewat ponsel. Pagi ini, Pak Cipto datang dengan gerobak yang roda depannya berdecit pelan. Mereka makin berani, Mi, katanya lirih sambil merapikan gorengan di nampan. Tadi subuh ada yang ketok rumah lagi. Katanya kalau bulan depan telat bayar, gerobakku bisa hilang. Tommy menatapnya dalam-dalam. Pak Cipto, kalau mereka datang lagi, jangan sendirian. Telepon saya. Pak Cipto hanya mengangguk, matanya gelisah. Menjelang siang, sedan hitam itu kembali muncul. Pintu terbuka, Pras keluar dengan kacamata hitam dan seragam rapi. Anita menyusul di belakangnya, membawa tas belanja yang besar. Mereka berjalan melewati Tommy tanpa sepatah kata, tapi tatapan merendahkan itu masih sama, seakan menegaskan siapa yang mereka anggap menang dalam cerita ini. Di dalam minimarket, Tommy pura-pura merapikan keranjang belanja di dekat pintu. Dari pantulan kaca freezer, ia melihat Pras berbicara cepat dengan seorang pria berbadan kekar, memberikan isyarat tangan yang singkat. Pria itu mengangguk,
lalu keluar lewat pintu samping tanpa belanja apapun. Saat Pras dan Anita pergi, Tommy mencatat jam di ponselnya. Pukul 11.15. Beberapa menit kemudian, dari jarak jauh, ia melihat pria kekar tadi bertemu dengan dua orang berjaket ormas di ujung gang. Mereka bertukar sesuatu yang Tommy tak bisa lihat jelas, lalu berpencar. Sore harinya, Tommy sengaja mengambil jalan pulang yang memutar, melewati pasar sore di dekat jembatan kecil. Di sana, ia melihat kembali pola yang sama. Lelaki berjaket ormas mencatat di buku lusuh, menagih uang, dan membagikan karcis. Salah satu dari mereka adalah wajah yang ia lihat tadi di minimarket. Tommy berdiri di balik kios buah, pura-pura memilih mangga sambil merekam dengan ponselnya. Ia memastikan gambar cukup jelas, lalu menghentikan rekaman sebelum ada yang curiga. Malam itu, ia duduk di meja kos yang kecil, membuka ponsel, dan mengirim rekaman itu ke nomor yang selama ini menghubunginya. Pesan balasan datang tak lama kemudian. Polanya semakin jelas. Target akan kita dekati perlahan. Pastikan kamu tetap aman. Tommy menatap layar ponsel lama. Ia tahu, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar risiko yang mengintai. Tapi ia juga tahu, setiap bukti yang ia kumpulkan adalah langkah menuju hari di mana semua topeng akan terlepas. Di luar, suara hujan rintik terdengar lagi, memukul genteng kosnya. Tommy memejamkan mata, mendengarkan suara itu seperti irama yang menenangkan. Hujan baginya adalah tanda bahwa badai sesungguhnya akan segera datang. Dan saat badai itu tiba, ia akan siap. Pagi itu langit sedikit berkabut. Matahari tertutup tipis awan putih. Udara di parkiran Alfamart terasa lembab, membuat aroma aspal basah bercampur dengan wangi kopi saset yang dibuka Pak Cipto di gerobaknya. Tommy datang sedikit lebih awal, berdiri di sudut yang menghadap ke jalan besar. Pandangannya menyapu setiap kendaraan yang melintas. Waspada, namun tetap menyapa pelanggan seperti biasa. Sekitar pukul 8, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan. Dua lelaki berjaket ormas turun, berbincang sebentar dengan seseorang di kursi penumpang. Tommy memicingkan mata, mencoba menangkap wajahnya. Mobil itu hanya berhenti sebentar, lalu melaju ke arah pasar ujung jalan. Dari gerak bibir dan bahasa tubuhnya, Tommy tahu sedang ada transaksi atau perintah yang diberikan. Tak lama, Anita muncul dari ujung jalan, berjalan dengan tas belanja kain di bahu. Penampilannya rapi, rambut disanggul sederhana, tapi langkahnya mantap seperti sedang menuju panggung. Ia menghampiri gerobak Pak Cipto. "Bapak ini belum kapok jualan di sini," ucapnya dengan nada ringan tapi merendahkan. "Kalau nggak mau ribet, ikut saja aturan, bayar orang keamanan." Pak Cipto menunduk, hanya membalik gorengan di penggorengan. Tommy menghampiri dengan langkah tenang, berdiri di sisi gerobak. "Bu, area ini sudah ada pengelolanya. Kalau ada masalah, bicarakan di dalam," ucapnya datar. Anita tersenyum miring. "Oh, kamu jadi pembela pedagang sekarang?" Tatapannya tajam. "Jangan lupa, kamu cuma tukang parkir di sini, Tommy." Tommy tidak menjawab. Matanya tak lepas dari arah ujung gang, tempat dua laki-laki tadi menghilang. Ia tahu, hari ini akan ada sesuatu yang perlu ia ikuti. Siang menjelang. Panas mulai menyengat. Tommy pura-pura merapikan sepeda motor di sudut parkiran, memberi isyarat pada Pak Cipto agar berhati-hati. Dari kejauhan, ia melihat dua laki-laki berjaket ormas yang sama. Kini membawa buku catatan dan kantong plastik hitam. Mereka berhenti di beberapa kios kecil, menunduk sebentar, lalu berjalan lagi. Tommy memutuskan mengikuti dari jarak aman. Ia meninggalkan parkiran sebentar, menyusuri trotoar sambil pura-pura mengobrol lewat ponsel. Setiap kali mereka berhenti, ia menandai lokasi di peta digital. Saat mereka memasuki gang sempit, Tommy memotong jalan melalui lapangan kosong, lalu menunggu di ujung lain. Benar saja, mereka muncul kembali, kali ini disertai tawa kecil dan suara koin beradu di kantong plastik.
Tommy menyalakan kamera ponselnya sebentar. Cukup untuk merekam wajah, pakaian, dan barang yang mereka bawa. Ia tidak mendekat terlalu jauh, hanya cukup agar bukti itu jelas. Sore hari, ketika Tommy kembali ke parkiran, ia mendapati Pras sudah berdiri di sana. Seragamnya rapi, sepatu mengilap, dan senyum angkuh terpasang di wajahnya. Katanya, kamu sering jalan keluar area kerja, Tom. Gak fokus jaga parkiran, ucap Pras sambil melipat tangan di dada. Tommy menatapnya sebentar. Saya cuma memastikan lingkungan sekitar aman, jawabnya pelan. Pras mendekat, suaranya menurun. Jaga urusanmu, jangan ikut campur yang bukan wilayahmu. Anita keluar dari dalam toko, berdiri di samping Pras, memandang Tommy seperti memandang sesuatu yang tak berarti. Mereka berdua berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat dan jejak tatapan yang penuh ancaman. Malam itu di kamar kos, Tommy membuka ponselnya. Rekaman hari ini ia kirim ke nomor yang selalu menghubunginya. Balasan datang cepat. Data makin kuat. Beberapa titik lokasi sudah cocok dengan laporan warga. Tetap waspada. Target utama mulai resah. Tommy menatap pesan itu lama, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, ia membayangkan wajah Pras yang mulai menunjukkan ketegangan di balik senyumnya. Ria kecil itu akan tumbuh menjadi gelombang besar. Dan saat gelombang itu datang, tidak ada yang akan bisa menahan arusnya. Pagi itu, parkiran Alfamart lebih ramai dari biasanya. Ada promo besar-besaran, membuat mobil dan motor berderet hingga ke pinggir jalan. Tommy sibuk mengatur kendaraan. Peluit di lehernya sesekali terdengar nyaring. Meski wajahnya tetap tenang, matanya awas mengamati setiap sudut. Ia sudah hafal, keramaian seperti ini sering dimanfaatkan kelompok Pras untuk bergerak lebih leluasa. Sekitar pukul 10, mobil hitam Pras datang. Kali ini ia tidak turun, hanya menurunkan kaca dan memberi isyarat pada dua laki-laki berjaket ormas yang menunggu di seberang jalan. Mereka segera bergerak ke arah kios-kios kecil di sekitar. Tommy pura-pura sibuk mengatur motor, tapi pandangannya mengikuti gerakan mereka dari pantulan kaca etalas toko. Tak lama, Anita turun dari mobil dengan kantong belanja kecil. Ia berjalan ke arah Tommy dengan senyum sinis. Kupikir kamu akan menyerah dan pergi dari sini, katanya pelan, namun nadanya menusuk. Tommy hanya menggeleng. Kerja itu soal tanggung jawab, bukan soal siapa yang paling tinggi kepala, jawabnya singkat. Anita tertawa kecil, tapi matanya menunjukkan ketidaksukaan. Hati-hati, Tom. Kadang terlalu banyak tahu bisa bikin orang celaka. Ia berbalik menuju toko, meninggalkan aroma parfum yang menusuk hidung. Menjelang siang, Tommy mendapat pesan dari nomor misterius itu. Hari ini kami pantau langsung. Pastikan kamu kirim tanda jika target berada di lokasi. Tommy mengetik balasan cepat. Pras ada di mobil, timnya bergerak. Ia lalu mengeluarkan ponsel kedua, yang jarang ia gunakan, dan memotret dari jauh mobil Pras, lengkap dengan plat nomornya. Tak butuh waktu lama, dua orang asing dengan pakaian biasa datang dan membeli air mineral di minimarket. Gerak mereka santai, tapi tatapan mata mereka tajam, seperti sedang menghitung setiap langkah orang di sekitar. Tommy tahu, itu adalah tim yang dimaksud dipesan. Sore mulai turun, panas mereda. Dua lelaki ormas tadi kembali ke parkiran, kali ini membawa kantong plastik yang tampak berat. Mereka menghampiri mobil Pras, menyerahkan kantong itu ke kursi belakang, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tommy berdiri di sudut, berpura-pura merapikan motor. Ia sempat merekam dari jarak jauh, memastikan gerakan tangan dan isikan kantong terlihat jelas di video. Sebelum mobilnya melaju, Pras menatap Tommy dari balik kaca. Tatapan itu bukan lagi sekadar merendahkan. Ada sedikit kegelisahan di dalamnya, seolah ia mulai curiga bahwa sesuatu sedang mendekat. Malam hari, Tommy duduk di meja kos, menatap rekaman yang ia dapat hari ini. Ia mengirimkannya ke kontak misterius itu, lalu menunggu. Balasan muncul setelah beberapa menit. Sangat jelas,
Target utama mulai terpantau dalam setiap transaksi. Tinggal tunggu momen untuk penyergapan. Tommy menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia bisa merasakan bahwa momen yang dimaksud semakin dekat. Pras mungkin belum tahu, tapi lingkaran yang mengurungnya sudah semakin rapat. Dan ketika lingkaran itu menutup, takkan ada celah untuk kabur. Di luar, suara sepeda motor melintas, menghilang di tikungan. Tommy memejamkan mata, mencoba menghafal suara itu. Besok, ia akan semakin siap, karena retakan kecil di benteng Pras sudah muncul, dan tinggal menunggu waktu untuk runtuh sepenuhnya. Pagi itu, udara sedikit dingin. Kabut tipis masih menggantung di antara bangunan ruko. Tommy berdiri di tepi parkiran Alfamart sambil menyuruput kopi hitam dari gelas plastik. Matanya tak hanya mengawasi kendaraan, tapi juga memperhatikan setiap gerak orang yang lewat. Ia sadar, setelah kejadian kemarin, Pras mungkin mulai waspada. Sekitar pukul 9, sebuah motor matic berhenti di pinggir jalan. Pengendaranya, pria muda berjaket hitam dengan helm full face, duduk di atas motor sambil pura-pura menatap layar ponsel. Tapi insting Tommy berkata, laki-laki itu tidak sekadar menunggu seseorang. Ia sedang mengamati. Tommy pura-pura sibuk mengatur motor yang baru datang, tapi sudut matanya tetap fokus. Beberapa kali, pria itu menoleh ke arah Tommy. Tak lama, motor itu bergerak perlahan, lalu berhenti di ujung jalan. Dari sana, ia seperti menunggu isyarat. Tidak lama kemudian, mobil hitam Pras muncul. Kali ini Pras sendiri yang mengemudi. Mobil itu berhenti tak jauh dari motor matic tadi. Kaca mobil terbuka sedikit, lalu tangan Pras keluar, memberi isyarat singkat. Pengemudi motor matic itu pun melaju, menghilang di tikungan. Tommy mencatat jam di ponselnya. Pola ini baru. Biasanya Pras hanya menerima setoran atau memantau dari mobil. Tapi kali ini ada semacam kurir yang datang lebih awal. Ia mengirim pesan cepat ke nomor misterius itu. Ada penguntit, kemungkinan memantau saya. Balasan datang segera. Tenang, fokus amati, jangan bereaksi. Kami butuh pola ini. Menjelang siang, Anita datang sendirian. Ia mengenakan gaun hitam selutut, rambutnya tergerai rapi, dan kacamata hitam besar menutupi setengah wajah. Ia berhenti tepat di depan Tommy, melepas kacamatanya perlahan. Kamu terlihat lelah, Tom. Jangan bilang kamu begadang karena mikirin aku, ucapnya dengan nada sinis. Tommy hanya menatap sebentar, lalu kembali mengatur parkiran. Saya tidur nyenyak, Bu. Terima kasih. Anita mendengus, lalu berjalan masuk. Saat ia kembali keluar setengah jam kemudian, Pras sudah menunggu di dalam mobil. Sebelum masuk, Anita sempat melirik Tommy, lalu tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa terasa seperti peringatan. Sore itu, Tommy memutuskan untuk memutar jalur pulang. Ia ingin memastikan apakah motor matic tadi benar-benar mengawasinya. Dan benar saja, di perempatan dekat pasar, ia melihat motor itu lagi. Kali ini, tanpa helm full face, pria itu sibuk berbicara lewat ponsel, sambil sesekali melirik arahnya. Tommy berbelok ke jalan kecil menuju lapangan kosong. Ia berhenti sebentar di bawah pohon besar, membiarkan pria itu melewati jalur utama. Setelah 5 menit, ia kembali ke jalan utama dan melihat motor itu sudah tidak ada. Malamnya, Tommy menerima pesan baru. Penguntit itu orang Pras. Sudah masuk daftar pantauan. Jangan konfrontasi langsung. Besok kami perketat pemantauan di sekitar lokasi. Tommy menutup ponselnya, duduk di kursi kayu kos yang reot. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Lingkaran yang membelit Pras kini bukan hanya dari pihaknya, tapi juga dari tim yang tak pernah ia lihat wajahnya. Dan semakin hari, bayangan yang mengikuti ini akan berubah menjadi tangan yang menangkap. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu jalan berpendar di antara kabut malam. Waktu terus berjalan, dan ia hanya perlu menunggu sampai jaring ini benar-benar menutup rapat. Pagi itu langit biru cerah, berbeda dari hari-hari sebelumnya, yang selalu mendung atau berkabut. Namun bagi Tommy,
cahaya matahari tak membuat suasana terasa lebih ringan. Justru hari ini, ia tahu rencana baru akan dijalankan. Sekitar pukul 8, pesan masuk ke ponselnya. Kita uji pergerakan mereka. Ada pedagang umpan di sekitar lokasi. Perhatikan siapa yang mendekat. Tommy membaca ulang pesan itu, lalu memasukkan ponsel ke saku. Ia mulai menjalani rutinitas seperti biasa, mengatur kendaraan dan menyapa pelanggan, sambil sesekali melirik ke arah jalan. Tak lama, seorang pria paruh baya mendorong gerobak mainan anak-anak ke sisi parkiran. Wajahnya asing, tapi ia bertindak seperti pedagang baru yang ingin mencari pelanggan. Ia sengaja memarkir gerobaknya di tempat yang mencolok, di dekat jalur masuk utama. Pukul 9.15, motor matic hitam yang kemarin menguntit Tommy muncul. Pengendaranya berhenti sebentar, memperhatikan gerobak itu, lalu menelepon seseorang. Tidak lama, dua laki-laki berjaket ormas datang dari arah berlawanan. Mereka langsung menghampiri si pedagang baru. Tommy mengamati dari jarak aman, pura-pura sedang membantu pelanggan memarkir motor. Salah satu laki-laki ormas itu mengeluarkan buku catatan, mulai bicara dengan nada memaksa. Si pedagang baru menggeleng, lalu mengeluarkan ponsel. Dari kejauhan, Tommy melihat pria itu mengirim pesan cepat, kemungkinan ke tim yang memantau. 5 menit kemudian, sebuah mobil pick-up tiba, berhenti di dekat situ. 2 orang berpakaian biasa turun, menghampiri kelompok itu. Gerak mereka santai, seolah hanya ingin membeli mainan. Tapi Tommy mengenali gestur mereka. Itu cara tim penyelidik masuk tanpa memicu kecurigaan. Para laki-laki ormas itu tampak tidak nyaman, lalu buru-buru meninggalkan tempat. Motor matic hitam yang tadi memantau juga ikut pergi, kali ini lewat jalur berbeda. Saat suasana mulai tenang, pedagang baru itu merapikan barang dagangannya. Tommy mendekat, pura-pura membeli mainan, lalu berbisik pelan. "Semua aman?" Pria itu tersenyum tipis. "Aman." Mereka bereaksi cepat, itu yang kita butuhkan. Siang harinya, Pras datang bersama Anita. Mobil hitamnya berhenti agak jauh dari pintu masuk, seperti sedang menghindari tatapan langsung. Kali ini, Pras tidak mengenakan seragam, hanya kemeja polos dan celana gelap. Namun matanya tajam, menyapu parkiran seperti sedang mencari sesuatu. Ketika melewati Tommy, Anita berkata, "Kamu kelihatan lebih sibuk dari biasanya. Banyak proyek tambahan?" Tommy hanya tersenyum tipis, sekadar memastikan semua tertib. Tatapan Pras tertuju lama pada Tommy, seperti mencoba membaca pikirannya. Lalu tanpa komentar, ia masuk ke dalam toko bersama Anita. Menjelang sore, pesan baru masuk ke ponsel Tommy. Umpan berhasil, mereka bereaksi sesuai dugaan. Target utama terlihat gelisah. Bersiap, fase berikutnya segera dimulai. Tommy menutup ponsel, lalu menatap langit yang mulai memerah. Ia tahu, permainan ini semakin memanas. Setiap langkah mereka kini saling mengukur, saling menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Dan ia juga tahu, semakin dekat ke ujung, semakin besar taruhannya. Pagi itu, suasana Alfamart tampak normal di permukaan, tapi Tommy bisa merasakan perbedaan di udara. Pelanggan tetap berdatangan, motor dan mobil hilir mudik seperti biasa. Namun pandangan orang-orang tertentu terasa lebih sering mengarah padanya. Sekitar pukul 9, mobil hitam Pras berhenti di seberang jalan. Kali ini ia sendirian, tanpa Anita. Pras keluar dengan langkah lebar, wajahnya dingin. Ia langsung berjalan menuju Tommy. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Nada suaranya datar tapi menekan. Tommy menatapnya tanpa gentar. "Kalau soal parkir, bisa dibicarakan di depan orang banyak." Pras menggeleng pelan, lalu mendekat hingga jarak wajah mereka hanya beberapa jengkal. "Kamu pikir aku nggak tahu? Ada yang main belakang di wilayah ini. Aku peringatkan sekali saja, jangan ikut campur." Tommy tak membalas, hanya memandang langsung ke matanya. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan, membuat Pras mundur setapak dan tersenyum sinis. "Ingat Tom, jalan ini bisa berbahaya buat orang yang salah langkah."
ia berbalik menuju mobilnya dan pergi, meninggalkan aroma parfum bercampur ancaman yang menggantung di udara. Tak lama setelah itu, dua laki-laki berjaket ormas muncul. Mereka berdiri di sudut parkiran, pura-pura mengobrol sambil sesekali melirik Tommy. Instingnya mengatakan, ini bukan kebetulan. Menjelang siang, pesan masuk ke ponselnya. Target mulai agresif. Dia tahu ada tekanan. Tetap di posisi, jangan terpancing. Tommy menutup ponselnya dan kembali bekerja. Namun ia mulai menata rencana jika sewaktu-waktu keadaan memanas. Sore harinya, Anita datang sendiri. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam. Rambutnya diikat rapi. Saat melewati Tommy, ia berhenti sejenak. Kamu pikir bisa menang, Tom? Hidup itu bukan cuma soal benar atau salah. Kadang yang licik justru bertahan lebih lama. Tommy menatapnya sebentar. Tapi yang licik tidak pernah bisa tenang. Anita tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Tatapan matanya aneh, bukan sekadar merendahkan, tapi juga menyimpan kegelisahan. Menjelang tutup toko, ia melihat motor matic hitam si penguntit berputar perlahan di depan parkiran. Kali ini helmnya terbuka, menampakkan wajah yang jelas. Tommy segera memotret, lalu mengirimkannya ke nomor misterius itu. Balasan datang cepat. Wajah teridentifikasi. Anggota inti kelompok. Semua potongan sudah hampir lengkap. Tommy menutup ponselnya, menatap ke arah jalan yang mulai sepi. Ia tahu, Pras sedang merasa terpojok, dan orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Tekanan yang menggunung itu tinggal menunggu waktu untuk pecah. Dan saat pecah, itulah kesempatan emas untuk mengakhiri semua ini. Keesokan paginya, udara terasa pengap meski matahari baru saja muncul di balik atap ruko. Tommy tiba lebih awal dari biasanya, sengaja memeriksa sekitar parkiran sebelum pelanggan berdatangan. Ia tidak ingin kejadian kemarin terulang. Tatapan tajam, ancaman samar, dan bayang-bayang yang terus mengikuti. Sekitar pukul 8, mobil hitam Pras muncul. Kali ini ia tidak berhenti di seberang jalan, melainkan langsung masuk ke area parkir. Pintu mobil terbuka dan Pras keluar dengan raut wajah tegang. Dua lelaki berjaket ormas ikut turun dari kursi belakang. Mulai sekarang, area ini diatur sama orangku, ujar Pras lantang, seolah ingin semua orang mendengar. Kamu cukup ambil bagianmu dan jangan ikut campur urusan lain. Tommy berdiri tegak di sisi jalur masuk. Saya di sini untuk memastikan parkiran aman. Kalau mau mengatur lebih dari itu, silakan bicara dengan pengelola resmi. Pras mendekat, matanya menyipit. Pengelola resmi, di sini yang mengatur aku, Tom. Beberapa pelanggan mulai memperlambat langkah, menatap ke arah mereka. Situasi menjadi tegang. Namun sebelum Pras sempat melanjutkan, ponsel Tommy bergetar di saku. Pesan singkat masuk. Biarkan dia bergerak, semakin terbuka, semakin mudah bagi kami. Tommy menarik napas, lalu mundur setapak. Kalau begitu, silakan lakukan apa yang mau kamu lakukan. Ucapnya pelan, meski hatinya panas. Sepanjang hari, Tommy mengamati dari jauh. Pras dan anak buahnya terlihat mendekati beberapa pedagang di sekitar. Berbicara sebentar, lalu menerima amplop kecil. Bahkan Pak Cipto pun terlihat menyerahkan sesuatu dengan wajah menunduk. Menjelang sore, Pras kembali ke mobilnya dengan kantong plastik berisi amplop-amplop itu. Tommy mencatat waktu dan mengambil foto dari jarak aman. Tak lama kemudian, motor matic hitam datang. Berhenti sebentar di sisi mobil, lalu pergi membawa sebuah bungkusan kecil. Malamnya, Tommy mengirim semua foto dan catatan waktunya ke nomor misterius itu. Balasan datang cepat. Bukti hampir lengkap. Operasi bisa dilakukan dalam hitungan hari. Tommy menutup ponselnya, duduk di kursi kayu kos yang mulai reot. Ia tahu, semakin dekat ke akhir, semakin besar risiko. Pras sudah menunjukkan wajah aslinya di depan banyak orang. Tinggal satu langkah lagi sebelum jaring ini ditarik rapat. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan tirai tipis di jendela. Tommy memejamkan mata sejenak,
menyadari bahwa badai yang ia tunggu selama ini hampir sampai di pintu. Dan ketika badai itu datang, takkan ada lagi tempat bagi Pras untuk bersembunyi. Pagi itu, langit mendung pekat. Udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang akan pecah. Tommy berdiri di ujung parkiran Alfamart. Matanya memantau jalan sambil meneguk kopi panas. Ia sudah bisa merasakan bahwa hari ini akan berbeda. Entah karena operasi semakin dekat atau karena Pras sendiri mulai goyah. Sekitar pukul 9, mobil hitam Pras melaju masuk. Kali ini Anita yang turun lebih dulu. Wajahnya datar, tanpa pasang senyum seperti biasanya. Ia berjalan cepat menuju minimarket, bahkan tidak menoleh ke arah Tommy. Pras tetap di dalam mobil, menyalakan rokok dan memandang kosong ke arah jalan. Setelah beberapa menit, Anita keluar dari toko dengan kantong belanja kecil. Mereka tidak saling bicara, hanya masuk mobil dan pergi. Namun Tommy sempat melihat dari kaca spion mobil itu. Anita memalingkan wajah, sementara Pras menatap lurus dengan rahang mengeras. Ada jarak yang jelas di antara mereka. Siangnya, Tommy menerima pesan dari nomor misterius itu. Target mulai renggang dengan pasangan. Situasi internalnya retak. Gunakan ini. Tommy membalas singkat. Akan diamati. Menjelang sore, Pras datang kembali. Kali ini sendirian. Ia tidak memakai seragam, hanya kaos gelap dan celana jin. Ia turun dari mobil, menatap Tommy sebentar, lalu menghampiri Pak Cipto di gerobak. Dari jarak beberapa meter, Tommy bisa mendengar nada suaranya yang keras. Bulan depan jangan telat. Kalau telat, lapakmu diambil orang. Pak Cipto hanya menunduk. Pras menepuk bahu laki-laki itu cukup keras sebelum berbalik menuju mobilnya. Tommy menahan diri untuk tidak ikut campur, tapi ia memotret momen itu dari sudut parkiran. Foto itu menampilkan jelas wajah Pras yang sedang mengancam, tangan di bahu korban, dan ekspresi tertekan Pak Cipto. Malam harinya, Tommy melewati sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Dari balik kaca, ia melihat Anita duduk sendirian, menatap gelas kopi yang hampir habis. Tak ada senyum, tak ada tawa. Ia tampak gelisah. Di meja depannya, ponsel bergetar berkali-kali, tapi tidak diangkat. Tommy tahu, itu mungkin panggilan dari Pras. Ia melangkah pergi tanpa menegur, namun dalam hati mulai menyusun rencana. Jika Anita mulai renggang dari Pras, maka ia bisa menjadi pintu masuk untuk mempercepat runtuhnya jaringan itu. Malam itu, pesan balasan masuk dari tim misterius. Bukti visual diterima. Tekanan internal akan mempercepat operasi. Tetap tenang, kita mendekati hari H. Tommy menutup ponselnya, menatap langit malam yang penuh awan. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, seperti memberi tanda bahwa badai besar sudah sangat dekat. Ia tahu, retakan di dalam rumah Pras akan menjadi salah satu hantaman yang menjatuhkannya. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan melihat sisi asli dari orang yang selama ini mengaku pahlawan. Hujan turun sejak subuh, membuat udara pagi terasa dingin menusuk. Parkiran Alfamart lengang, hanya beberapa motor terparkir di bawah atap seng. Tommy berdiri di dekat pintu masuk. Tangannya mengusap butiran air dari rompi oranye yang ia kenakan. Hari ini, ia sudah mendapat firasat akan ada kejadian besar. Sekitar pukul 9, mobil hitam Pras meluncur masuk. Pintu terbuka keras, Anita keluar tanpa menunggu Pras. Wajahnya tegang, langkahnya cepat menuju minimarket. Pras menyusul di belakang, namun berhenti di tengah jalan, menatap punggung istrinya dengan rahang mengeras. Beberapa pelanggan yang ada di sekitar menoleh, menangkap potongan percakapan yang terdengar dari dalam. Suara Anita meninggi, meski tak sepenuhnya jelas. Aku sudah bosan, Pras. Hidup seperti ini tidak seperti yang kamu janjikan. Pras membalas dengan nada rendah namun tajam. Jaga bicaramu. Ini bukan tempatnya. Tommy berpura-pura sibuk mengatur parkiran, tapi telinganya menangkap cukup untuk mengerti. Ada bara yang membakar dari dalam hubungan mereka. Saat keluar dari minimarket, Anita berjalan mendahului.
Wajahnya datar. Pras menyusul dengan langkah lebar, lalu menarik lengan Anita di depan pintu mobil. Gerakan itu membuat beberapa orang di parkiran membeku, menatap mereka. "Masuk sekarang," desis Pras. Anita melepaskan lengannya, menatap tajam. "Jangan pernah sentuh aku seperti itu lagi." Ia lalu masuk mobil, menutup pintu keras. Pras terdiam sejenak sebelum memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan suasana parkiran yang mendadak hening. Siang menjelang, Tommy mendapat pesan singkat. Ketegangan semakin jelas. Gunakan momen ini untuk memisahkan target dari pasangan. Besok, tim akan mulai melakukan pendekatan luar. Menjelang sore, motor matic hitam kembali berputar di sekitar Alfamart. Kali ini, pengendaranya tidak berhenti, hanya melintas perlahan sambil menoleh. Tommy memotret cepat dan mengirimkan gambar itu. Balasan datang singkat. "Pantauan aktif, jangan keluar area." Menjelang malam, Tommy sengaja mengambil jalur pulang melewati kafe tempat ia pernah melihat Anita. Benar saja, Anita duduk sendirian di sudut, wajahnya tertunduk menatap ponsel. Dari kejauhan, ia terlihat mengetik cepat, lalu menghapus, lalu mengetik lagi, seolah sedang ragu mengirim pesan. Tommy tidak mendekat. Ia hanya mengamati sebentar, lalu melangkah pergi. Dalam hatinya, ia tahu retakan itu sudah semakin besar. Dan saat jarak di antara mereka benar-benar pecah, benteng Pras akan kehilangan salah satu tameng terbesarnya. Malam itu, Tommy duduk di kamarnya, menatap hujan yang masih jatuh deras di luar jendela. Suara rintiknya terdengar seperti hitungan mundur menuju akhir. Dan ia yakin, akhir itu sudah sangat dekat. Hujan semalam meninggalkan genangan di sudut parkiran. Udara pagi terasa segar, tapi bagi Tommy, ketenangan ini hanya seperti jeda singkat sebelum badai datang. Ia berdiri di pos kecil dekat pintu masuk, memperhatikan orang-orang yang mulai berdatangan. Sekitar pukul 9, sebuah taksi berhenti di depan Alfamart. Dari dalam, Anita keluar sendirian. Penampilannya berbeda. Tidak mengenakan pakaian mewah seperti biasa, hanya kaos polos dan celana jeans. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat seperti kurang tidur. Tommy menatap sekilas lalu kembali sibuk mengatur motor. Namun ia sadar, Anita tidak langsung masuk ke minimarket. Ia berdiri sebentar, menatap jalan, lalu berjalan pelan mendekati gerobak Pak Cipto. "Pak, kalau ada orang tanya-tanya soal saya, jangan bilang apa-apa ya," ucap Anita pelan. Nada suaranya penuh kegelisahan. Pak Cipto mengangguk ragu, lalu melirik arah Tommy seolah meminta penjelasan. Tommy pura-pura tidak mendengar, tapi matanya menangkap setiap gerak bibir Anita. Beberapa menit kemudian, Anita masuk ke minimarket. Tak lama setelah ia keluar, ponsel Tommy bergetar. Kontak itu penting, jaga jarak, tapi dengarkan jika dia bicara. Dia bisa jadi kunci. Menjelang siang, Pras datang. Kali ini ia tampak gelisah. Matanya berkeliling mencari sesuatu. Saat melihat Anita berdiri di depan kasir, ia langsung menghampiri. Suara mereka rendah, tapi nada tegangnya jelas. "Kamu kemana saja semalam?" tanya Pras. "Itu urusan aku," jawab Anita singkat. Pras meraih lengan Anita, tapi ia menepisnya. Beberapa pelanggan menoleh. Pras lalu merapatkan suara. "Jangan bikin masalah di depan umum." Anita melangkah keluar, melewati Tommy tanpa menoleh. Namun saat berada cukup dekat, ia berbisik lirih. "Aku tahu kamu lihat semuanya, Tom. Jangan diam saja kalau nanti waktunya tiba." Kalimat itu menancap di kepala Tommy, membuatnya yakin bahwa Anita mulai goyah dalam hubungannya dengan Pras. Sore hari, motor matic hitam yang biasa menguntit datang lagi, namun kali ini hanya berputar sebentar sebelum pergi. Tak lama setelah itu, pesan masuk ke ponsel Tommy. "Target wanita mulai berjarak dari target utama. Kami akan manfaatkan ini untuk memecah mereka." Menjelang malam, Tommy pulang melewati jalan kecil di dekat perumahan. Dari kejauhan, ia melihat Pras sedang berbicara keras-keras,
dengan dua laki-laki berjaket ormas di bawah lampu jalan. Raut wajahnya tegang, tangan menunjuk-nunjuk ke arah yang tak terlihat dari posisi Tommy. Ia tahu, tekanan di lingkaran pras sudah sampai ke titik berbahaya. Tommy melangkah cepat menuju kosnya. Ia merasa seperti sedang berada di tengah papan catur, di mana setiap bidak sudah mulai terkunci. Dan ia tahu, sebentar lagi akan ada langkah besar yang menjatuhkan raja. Pagi itu, matahari memantulkan cahaya tajam di aspal basah. Tommy sudah berada di parkiran sejak toko belum buka, berdiri di sudut dengan pandangan yang waspada. Hari-hari terakhir membuatnya sadar, setiap jam bisa membawa kejadian tak terduga. Sekitar pukul 8 lewat sedikit, Anita datang lagi. Kali ini ia berjalan cepat, wajahnya tertutup masker, tapi sorot matanya tampak cemas, tanpa basa-basi. Ia menghampiri Tommy yang sedang mengatur motor di dekat pintu masuk. "Aku perlu bicara," katanya lirih. Tommy menatapnya singkat. "Sekarang bukan tempatnya." Anita menggeleng. "Justru sekarang. Aku nggak punya banyak waktu." Ia melangkah ke sisi parkiran yang agak sepi, memberi isyarat agar Tommy mengikutinya. Di sudut itu, Anita menurunkan masker. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Pras bukan cuma pura-pura jadi polisi. Dia juga nyimpen bukti semua setoran haramnya di laptop. Semua ada di rumah, di lemari besi kecil. Tommy menahan ekspresi agar tetap datar. "Kenapa kamu kasih tahu aku?" Anita menunduk. Aku nggak mau ikut jatuh sama dia. Aku sudah lihat caranya memperlakukan orang, termasuk aku sendiri. Aku pikir, mungkin kamu bisa kasih ini ke orang yang tepat." Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari tasnya. Lipatannya rapi. "Ini kombinasi kunci lemari itu. Aku nggak peduli lagi." Sebelum Tommy sempat bertanya lebih jauh, suara deru mobil terdengar mendekat. Mobil hitam pras berhenti di depan Alfamart. Anita cepat-cepat memasang masker, lalu melangkah ke arah mobil. Pras keluar, menatap sekeliling dengan curiga. Tatapannya sempat singgah di Tommy sebelum kembali ke Anita. "Ayo," kata Pras singkat pada istrinya, lalu masuk lagi ke mobil. Anita menurut tanpa protes. Tapi dari kaca mobil, matanya sempat menatap Tommy sebentar. Tatapannya yang seperti memberi pesan, lakukan sesuatu. Siang itu, Tommy mengirim pesan ke nomor misterius. "Ada informasi baru, lokasi bukti di rumah target. Kombinasi kunci sudah ada." Balasan datang cepat. "Luar biasa. Ini mempercepat rencana. Bersiap. Kita bisa bergerak dalam hitungan hari." Menjelang sore, hujan turun deras. Tommy tetap di posnya, tapi pikirannya terus berputar. Semua potongan puzzle mulai terhubung. Rekaman, foto, pola setoran, dan kini kunci menuju bukti utama. Ia tahu, Anita telah mengambil risiko besar dengan memberinya informasi ini. Dan itu berarti satu hal, garis akhir sudah di depan mata. Di tengah suara hujan yang menghantam atap seng parkiran, Tommy menatap jalanan kosong. Dalam hati ia berjanji, begitu semua ini berakhir, takkan ada lagi yang bisa mengancam atau mempermalukan orang lain seperti yang dilakukan Pras. Malam itu hujan sudah reda, tapi jalanan masih basah dan berkilau diterpa lampu jalan. Tommy duduk di kursi kayu di kamarnya, memandangi secarik kertas berisi kombinasi kunci yang diberikan Anita pagi tadi. Ia tahu, kertas kecil ini bisa jadi tiket menuju akhir dari permainan panjang yang dijalani. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor misterius muncul. "Besok malam, tim akan bergerak. Kamu beri sinyal saat target tidak di rumah. Pastikan aman." Tommy membalas singkat, "Siap." Keesokan paginya ia datang ke Alfamart seperti biasa. Pagi itu, Pras tidak terlihat. Hanya Anita yang datang, menenteng kantong belanja dan berjalan cepat masuk. Saat keluar, ia sempat berhenti di dekat Tommy. "Malam ini dia rapat dengan orang-orangnya. Kalau kamu mau, itu waktunya," bisiknya tanpa menoleh. Tommy hanya mengangguk tipis, lalu kembali mengatur motor. Namun, di dalam dadanya,
Detak jantung terasa lebih berat dari biasanya. Siang berjalan normal, tapi Tommy semakin waspada. Ia memperhatikan setiap kendaraan yang datang dan pergi, mencari tanda-tanda anak buah Pras yang mungkin curiga. Motor matic hitam yang biasanya memantau tidak muncul hari itu, membuatnya sedikit lega. Menjelang sore, Pras datang sebentar untuk menjemput Anita, lalu pergi lagi. Dari arah mobil yang menjauh, Tommy tahu mereka menuju arah luar kota, tempat yang sering digunakan Pras untuk pertemuan. Pukul 7 malam, ponsel Tommy bergetar lagi. Tim sudah siap, pastikan target tidak akan kembali sebelum tengah malam. Tommy membalas, dia baru berangkat. Rapat biasanya lama, jalan bersih. Beberapa menit kemudian, 2 mobil sipil melintas pelan di depan kos Tommy. Tidak ada tanda-tanda resmi, tapi ia bisa merasakan itu adalah bagian dari tim. Mereka bergerak ke arah perumahan tempat Pras tinggal. Tommy menutup ponselnya, lalu duduk di tepi ranjang. Ia membayangkan isi lemari besi itu. Amplop tebal, buku catatan, flash disk, mungkin juga daftar nama yang selama ini disembunyikan. Semua itu akan cukup untuk menjatuhkan Pras dan orang-orangnya sekaligus. Hujan rintik mulai turun lagi, menambah ketegangan malam itu. Tommy menatap keluar jendela, melihat lampu kendaraan sesekali lewat. Di pikirannya hanya ada satu hal. Begitu malam ini selesai, jalannya untuk membebaskan semua orang dari ancaman Pras akan semakin jelas. Ia memejamkan mata sebentar, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Besok pagi, dunia bisa berubah. Untuknya, untuk Anita, untuk orang-orang yang selama ini dibungkam oleh rasa takut. Hujan rintik berubah menjadi gerimis deras saat jarum jam melewati pukul 8 malam. Lampu jalan memantulkan cahaya ke genangan air, menciptakan kilau yang bergetar setiap kali ada mobil melintas. Tommy duduk di tepi ranjang, ponsel di genggaman, menunggu kabar dari tim. Pukul 8.30, pesan singkat masuk. Kami sudah masuk area. Pastikan target tidak kembali. Tommy membalas cepat. Aman, lokasi rapatnya jauh, minimal sampai tengah malam. Hening beberapa menit, lalu pesan lain datang. Pintu masuk rumah bersih, tidak ada pengawasan tambahan. Bergerak. Tommy berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar sempitnya. Bayangan tentang tim yang masuk rumah Pras memenuhi kepalanya. Membuka pintu dengan kunci duplikat. Melangkah hati-hati di lantai keramik. Menuju lemari besi yang menyimpan semua rahasia kotor itu. Pukul 9 lewat sedikit, ponselnya bergetar lagi. Lemari terbuka, ada uang tunai, buku catatan, flash disk, dan dokumen. Semua diambil. Keluar dalam 5 menit. Jantung Tommy berdetak lebih cepat. Ia tahu, dengan barang-barang itu, jaring hukum sudah siap menjerat Pras. Tinggal waktu yang memisahkan antara kebebasannya hari ini dan borgol besi di pergelangan tangannya. Namun ketegangan belum usai. 15 menit kemudian, pesan darurat masuk. Target bergerak pulang lebih cepat. Waktu kita mepet. Tommy langsung menghitung jarak. Jika Pras melaju kencang dari lokasi rapat, ia bisa tiba di rumah dalam 20 menit. Tim harus sudah keluar jauh sebelum itu. Menit-menit berjalan lambat. Tommy duduk, menatap layar ponsel tanpa berkedip. Lalu, pukul 9.45, pesan terakhir datang. Semua aman, barang sudah keluar, titik aman tercapai. Ia menghela napas panjang, seolah beban yang menekan dadanya sejak pagi mendadak lepas. Malam ini, satu langkah besar sudah berhasil diambil. Namun ia juga tahu, setelah ini, Pras akan sadar ada yang salah. Dan begitu itu terjadi, permainan akan memasuki tahap paling berbahaya. Fase di mana orang yang terpojok bisa melakukan apa saja untuk bertahan. Tommy menutup tirai jendela, lalu duduk di kursinya. Gerimis di luar berubah menjadi hujan deras, menenggelamkan suara kota. Besok pagi, semua akan mulai bergerak lebih cepat. Dan badai yang selama ini ia tunggu, kini hanya tinggal selangkah lagi menghantam. Pagi itu udara pengap. Langit berwarna kelabu. Tommy tiba di Alfamart lebih awal dari biasanya.
Ia sengaja berdiri di dekat pintu masuk, posisi yang memungkinkannya melihat setiap kendaraan yang melintas di jalan utama. Sekitar pukul 8, mobil hitam Pras muncul dengan kecepatan tinggi. Pintu terbuka keras, dan Pras keluar tanpa mematikan mesin. Wajahnya pucat, namun penuh amarah. Ia melangkah cepat, menghampiri Pak Cipto yang baru menurunkan gerobaknya. "Kamu lihat ada orang mencurigakan di sekitar rumahku semalam?" Bentaknya tanpa basa-basi. Pak Cipto menggeleng cepat, gugup. Saya di rumah, Pak." Pras mendengus, lalu menoleh ke Tommy. Semalam kamu ada di mana?" Tommy menatapnya datar. "Saya pulang seperti biasa, istirahat di kos. Ada masalah?" Pras mendekat hingga jarak wajah mereka hanya sejengkal. "Rumahku dibobol, lemari besi diacak-acak, semua uang dan dokumen hilang. Aku nggak percaya ini kebetulan." Beberapa pelanggan yang lewat mulai melambat, menoleh. Tommy tetap tenang. Suaranya rendah namun jelas. "Kalau rumahmu kemalingan, lapor saja ke polisi. Bukankah itu prosedur yang benar?" Wajah Pras menegang. Ia menatap Tommy lama, lalu mundur setapak. "Percaya saja, aku akan cari siapa yang melakukan ini." Ia masuk kembali ke mobil, melajukan kendaraan dengan suara ban yang melengking di aspal basah. Menjelang siang, Tommy menerima pesan dari nomor misterius. Dia mulai panik. Jangan lengah, panik membuat target ceroboh. Dan benar saja. Sore itu, 2 anak buah Pras berjaket ormas datang ke parkiran, mendekati beberapa pedagang. Suara mereka terdengar lebih keras dari biasanya, menanyakan siapa saja yang terlihat berkeliaran di malam sebelumnya. Pak Cipto melirik Tommy dari kejauhan, jelas merasa tidak nyaman. Tommy membalas tatapan itu dengan anggukan tipis, memberi isyarat agar tetap tenang. Malamnya, Tommy sengaja lewat di depan kafe kecil tempat Anita sering duduk. Ia melihatnya di sana, kali ini bersama seorang teman wanita. Dari gerak bibir Anita, ia seperti sedang menceritakan sesuatu yang serius. Sesekali ia menatap sekeliling, seolah khawatir ada yang menguping. Tommy tahu, Pras mungkin sudah mulai menaruh curiga pada siapa saja, termasuk Anita. Dan jika kecurigaan itu semakin besar, hubungan mereka yang sudah retak akan pecah sepenuhnya. Di kamarnya malam itu, Tommy duduk memandangi ponselnya. Hujan turun deras di luar. Suara air menampar atap seng berirama cepat. Ia sadar, permainan ini memasuki tahap akhir. Dan begitu langkah berikutnya diambil, takkan ada jalan mundur. Pagi itu, udara terasa panas meski matahari masih setengah muncul. Tommy tiba di Alfamart dan langsung merasa ada yang tidak biasa. 2 mobil ormas berwarna gelap terparkir di seberang jalan. Mesinnya masih menyala. Beberapa pria duduk di dalam, sebagian berdiri di trotoar, merokok sambil melirik-lirik ke arahnya. Tak lama, mobil hitam Pras muncul. Kali ini ia tidak sendiri. Ada 3 anak buah duduk di kursi belakang. Pras turun dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat semakin tegang. "Semua orang di sini akan kutanyai satu-satu," ujarnya lantang. "Aku akan tahu siapa yang berani main belakang." Ia memanggil beberapa pedagang, menanyai mereka dengan nada keras. Pak Cipto hampir dijatuhkan oleh dorongan kasar salah satu anak buah Pras. Tapi Tommy cepat maju. "Kalau mau tanya, tanya baik-baik. Mereka di sini cari nafkah, bukan buat masalah," ucapnya. Nada suaranya datar tapi tajam. Pras menatap Tommy lama, lalu tersenyum tipis. "Kamu berani sekali, Tom. Mungkin aku harus mulai dari kamu." Sebelum situasi memanas, suara dering ponsel Pras memotong ketegangan. Ia menjawab dengan wajah kaku, lalu berjalan menjauh sambil berbicara singkat. Anak buahnya tetap memantau area, tapi suasana perlahan mereda. Menjelang siang, pesan masuk ke ponsel Tommy. "Tim sudah siap. Target akan diawasi penuh. Jangan buat gerakan mencolok. Besok pagi operasi dimulai." Tommy menutup ponselnya, merasakan denyut cepat di pelipisnya. Ia tahu ini artinya jaring sudah hampir menutup sepenuhnya. Sore itu,
ia melihat Anita keluar dari minimarket sendirian. Langkahnya cepat, tatapannya lurus. Saat melewati Tommy, ia berbisik singkat tanpa berhenti berjalan. Besok semuanya selesai. Malamnya, Tommy duduk di kamarnya, menatap hujan yang kembali turun di luar jendela. Pikirannya berputar cepat. Semua bukti sudah terkumpul. Semua saksi di lapangan telah bicara. Dan Pras kini berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya. Di kejauhan, suara sirene samar-samar terdengar, lalu menghilang di antara deru hujan. Tommy tahu, itu bukan kebetulan. Besok pagi, semua akan berubah. Dan saat pintu jaring benar-benar tertutup, takkan ada lagi jalan keluar bagi Pras dan kelompoknya. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung, tapi tidak ada hujan. Parkiran Alfamart tampak sepi di jam yang biasanya mulai ramai. Tommy tiba lebih awal, berdiri di pos kecil dekat pintu masuk. Matanya memandangi jalan utama. Pukul 8.10, mobil hitam Pras muncul. Kali ini, ia datang sendiri. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, dan matanya terus menyapu sekitar seperti mencari sesuatu. Ia belum sempat membuka mulut ketika suara siren mulai terdengar dari kejauhan. Dari ujung jalan, 3 mobil polisi melaju diikuti 1 mobil sipil berwarna putih. Orang-orang mulai keluar dari minimarket, menoleh ke arah sumber suara. Siren berhenti tepat di depan Alfamart. Beberapa petugas berseragam keluar cepat. Salah satu di antaranya berpakaian preman mendekati Pras. Pras, kamu ditangkap atas dugaan pemerasan, penggelapan, dan penipuan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian. Ucapnya tegas sambil menunjukkan surat perintah. Wajah Pras pucat. Kalian gak punya bukti, katanya lantang, tapi nadanya goyah. Petugas itu hanya mengangkat kantong barang bukti, buku catatan, amplop, dan flash disk yang sudah diamankan malam beberapa hari lalu. Kami punya semuanya. Dalam hitungan detik, borgol melingkar di pergelangan tangan Pras. Orang-orang mulai berbisik, beberapa mengangkat ponsel untuk merekam. Di tepi parkiran, Anita berdiri diam. Matanya menatap proses itu tanpa berkedip. Saat Pras dibawa masuk ke mobil polisi, tatapan mereka bertemu sebentar. Tatapan tanpa kata, tapi penuh dengan rasa hancur. Anita lalu menoleh ke Tommy. Terima kasih, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Tommy hanya mengangguk. Ia tahu, kata itu bukan sekadar ucapan, tapi juga pengakuan bahwa kebenaran akhirnya menang. Mobil polisi melaju pergi, diikuti mobil-mobil lain. Suasana parkiran kembali sunyi, hanya tersisa sisa bisik-bisik orang yang menyaksikan semuanya. Tommy berdiri di tempatnya, menarik napas panjang. Semua ini sudah berakhir. Takkan ada lagi ancaman. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Dan tidak ada lagi orang yang menggunakan kekuasaan palsu untuk menindas. Ia kembali mengatur parkiran, seolah hari itu hanyalah hari biasa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Ia tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Dan di atas segalanya, ia telah membuktikan bahwa kesabaran dan kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.